Baik, siang hari ini nanti Pak Agung akan menerangkan 15 soal. Soal yang pertama, hasil operasi dari A pangkat 4B pangkat 3C dibagi AB kuadrat C pangkat 3. A pangkatnya dikurangi, 4 dikurangi 1. B 3 dikurangi 2. C 1 dikurangi 3. Sehingga A pangkat 3, B pangkat 1, C pangkat negatif 2. Pangkat negatif itu tulis saja sebagai penyebut. Jadi A pangkat 3, B pangkat 1 itu cukup B, dibagi C pangkat 2. Ya, ini jawaban nomor 1. Nomor 2, bentuk akar dari 2Y pangkat 4/3. Nanti kalau ditulis dalam bentuk akar pangkat 3 dari 2Y pangkat 4. Jadi yang pembilangnya itu sebagai pangkat, penyebutnya itu sebagai akar. Nomor 3, 25 pangkat X ditambah 2 sama dengan 125 pangkat X. Nilai X-nya berapa? Caranya begini, 25 ini kita ubah menjadi 5 pangkat 2. Pangkat X plus 2-nya tetap. Sama dengan 125 itu 5 pangkat 3. Pangkat X. Pangkatnya kita kalikan, jadi 5 pangkat 2X ditambah 4. Itu sama dengan 5 pangkat 3X. Selanjutnya 5 kita abaikan. Jadi 2X ditambah 4. Itu sama dengan 3X. 3X kita pindah ke kiri, 2X dikurangi 3X itu negatif X. 4 kita pindah ke kanan, menjadi negatif 4. Kita bagi negatif 1, berarti X sama dengan 4. Nah, ini yang kita cari. Gitu ya. Selanjutnya nomor 4. Hasil dari 6 akar 2 kali 6 akar 3 dibagi 3 akar 6. 6 akar 2 kali 5 akar 3 ini kita kalikan dulu. Menjadi 30 akar 6. Dibagi 3 akar 6. 30 dibagi 3 itu 10. Akar 6 dibagi akar 6 itu berarti akar 1. Akar 1 itu 1. Jadi cukup 10 saja. Nomor 5. Jika ditulis dalam bentuk baku 15.800.000. Kita hitung komanya. Mula-mula dari sini ini maju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maju 7. Maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sehingga dapat ditulis 1,58 kali 10 pangkat 7. Ini namanya bentuk baku atau notasi ilmiah. Nomor 6. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5 sama dengan 0. Kalau dikalikan 5, kalau dijumlah negatif 6. 5 itu adalah perkalian antara negatif 1 dengan negatif 5. Ini tuh kalau dijumlah sama dengan negatif 6. Berarti persamaan tersebut dapat kita faktorkan menjadi X dikurangi 1 kali X dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1.
atau X sama dengan 5. Himpunan penyelesaiannya, himpunan 1, 5. Nomor 7. Jenis akar. Kalau mencari jenis, itu cukup kalian cari diskriminannya saja. Diskriminan itu B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, dari persamaan ini, A-nya itu sama dengan 1. B-nya 8. C-nya itu 16. Kita gantikan. 8 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 16. Berarti 64 dikurangi 64. Itu sama dengan 0. Jadi akarnya adalah kembar negatif 50. Yang berapa kali berapa? Yang jumlahnya negatif 5. Itu ternyata negatif 10 dan 5. Dengan demikian, maka faktornya adalah X dikurangi 10 kali X ditambah 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 10 atau X sama dengan 5. Negatif 5. Yang besar adalah yang 10. Nah, ini X yang pertama. Ini X yang kedua. Yang ditanyakan X1 dikurangi X2. Itu sama dengan 10 dikurangi negatif 5. Hasilnya adalah 15. Ya, ini nomor 8. Nomor 9. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi X dikurangi 8 sama dengan 0. Nilai dari 2A ditambah 3B dikurangi C. Ini tuh A-nya sama dengan 2. B sama dengan negatif 1. C sama dengan negatif 8. Yang ditanyakan 2A ditambah 3B dikurangi C. Berarti 2 kali 2 itu 4. 3 kali negatif 1 itu negatif 3. Dikurangi negatif 8 itu berarti ditambah 8. Hasilnya 1 ditambah 8 yaitu 9. Nomor 10. Nilai diskriminan. Nah, diskriminan tadi itu B kuadrat dikurangi 4AC. Ini A-nya itu sama dengan 1. B-nya sama dengan negatif 5. Dan C-nya sama dengan negatif 3. Masukkan. Negatif 5 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali negatif 3. Berarti 25. Negatif kali negatif jadi positif 12. Hasilnya 37. Ini yang dicari. Nomor 11. Persamaan kuadrat 3x kuadrat tambah X dikurangi 6 sama dengan 0 mempunyai akar P dan Q. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3P dan 3Q. Caranya begini anak-anak. Kita jumlah dulu. P ditambah Q. P tambah Q itu min B per A. Berarti sama dengan negatif 1 dibagi 3. P kali Q. Itu C per A. Berarti negatif 6 dibagi 3. Itu sama dengan negatif 2. PK baru, akar-akarnya 3P dan 3Q, berarti X1 nanti itu sama dengan 3P. X2 itu sama dengan 3Q. Dari sini kita jumlah. X1 tambah X2.
Berarti 3P tambah 3Q. 3-nya kita keluarkan, P tambah Q. Berarti 3 kali negatif sepertiga. Itu hasilnya negatif 1. Kalau dikalikan, X1 kali X2. Berarti sama dengan 3P kali 3Q. Berarti 9PQ. 9PQ itu berarti 9 kali negatif 2. Negatif 18. Dengan demikian, persamaan kuadrat yang baru Pak Agung tulis di sini, E kuadrat, dikurangi jumlahnya. Jumlahnya tadi negatif 1. Berarti ditambah X. 1X maksudnya dikurangi 18. Sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat yang dicari. Nomor 12. Panjang suatu tanah berbentuk persegi panjang. 4 lebihnya dari lebarnya. Kemudian, jika luasnya 60, tentukan kelilingnya. Jadi, panjangnya itu sama dengan 4 lebihnya dari lebar. Berarti lebar ditambah 4. Luasnya 60, berarti panjang kali lebar sama dengan 60. Panjang kali lebar 60. Berarti lebar ditambah 4 kali lebar itu sama dengan 60. Kita jabarkan. Lebar kuadrat ditambah 4 lebar dipindah negatif 60 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan kalau dikalikan negatif 60, kalau dijumlah sama dengan 4. Itu berapa kali berapa? Negatif 60 itu 10 kali 6. Berarti nanti 10-nya positif, L ditambah 10, L dikurangi 6. Sama dengan 0. L sama dengan negatif 10. Tidak mungkin lebar itu negatif. Yang satunya L sama dengan 6. Berarti yang dipakai yang 6 ini. Panjangnya berarti 6 ditambah 4. 6 tambah 4. 10. Kelilingnya panjang tambah lebar kali 2. 6 tambah 10, 16. Dikalikan 2. 32. Ya, ini yang kita cari. Nomor 13. Tentukan hasil kalinya. Baik, kita kalikan satu-satu. Negatif 2 kali 3. Itu negatif 6. K kali K pangkat 4. Berarti K pangkat 5. M pangkat 2 kali M pangkat negatif 4. Berarti M pangkat negatif 2. N pangkat 3 kali N pangkat 2. Berarti N pangkat 5. Pangkat negatifnya kita tulis sebagai penyebut. Jadi negatif 6. K pangkat 5. N pangkat 5 dibagi M pangkat 2. Ya. Ini. Nomor 14. Tentukan hasil dari, baik, pangkat negatif 1 itu dibalik. Jadi itu menjadi 3/4. 2 pangkat negatif 2 itu 1/2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. Dikurangi 5 kali 2 pangkat negatif 2, berarti 5/4. Kita sederhanakan. 3 ditambah 1 dikurangi 5 itu negatif 1/4. Ya, ini jawabannya. Sedangkan nomor 15, tentukan bentuk sederhana dari, ya, akar 8 itu kita ubah dulu. 8 itu 2 kali 4 atau 4 kali 2. Ditambah 50 itu 25 kali 2. Dibagi 12
itu 4 kali 3. 48 itu 16 kali 3. Sekarang kita sederhanakan. Akar 4 itu 2, 2 dikalikan 4, 8. Akar 2 ditambah. Akar 25 itu 5 kali 2, 10. Akar 2 dibagi. 6 kali 2, 12. Akar 3 dikurangi 8 akar 3. Kita sederhanakan lagi. 8 tambah 10, 18 akar 2 dibagi. 12 kurangi 8 itu 4 akar 3. Kalikan akar 3 per akar 3. Sehingga hasilnya adalah 18 akar 6 dibagi 4 kali 3, 12. 18 dengan 18, 18 dengan 12 kita sederhanakan dibagi 6, berarti 3 per 2 akar 6-nya tetap. Ya, ini hasilnya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Selamat siang.